Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian tahu nggak sih performance based budgeting atau dalam bahasa Indonesia itu penganggaran berbasis kinerja. Di penganggaran sektor publik itu seperti apa? Nah, di sini saya mau menjelasin sedikit aja sebelum kita bahas materinya lebih lanjut dalam presentasi kelompok. Penganggaran atau budgeting merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Dengan demikian, performance based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Kemudian ciri utama performance based budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan, input, dan hasil yang diharapkan atau outcome, sehingga dapat memberikan informasi tentang aktivitas dan efisiensi kegiatan. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut apa sih performance based budgeting. Sebelum kita mulai, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Tri Julianto dengan NIM V38225 beserta rekan saya yang bernama Fira Nukmafira dengan NIM V38226. Untuk itu, mari kita mulai saja pembahasan materinya. Dimulai dari pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mulai membahas pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada konsep performance-based budgeting. Yang kedua ada prinsip-prinsip performance-based budgeting. Yang ketiga ada manfaat performance-based budgeting. Yang keempat ada tahapan penyusunan performance-based budgeting. Yang kelima ada indikator penyusunan performance-based budgeting. Dan yang terakhir ada studi kasus. Konsep performance-based budgeting. Performance-based budgeting atau anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Penganggaran berbasis kinerja menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya, sementara efektivitas mempertimbangkan kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan cara yang lebih transparan, sehingga anggaran dapat dinilai dan dievaluasi kembali dengan lebih mudah dan metode biayanya menekankan pada hubungan input-output. Konsep anggaran yang efektif dan efisien berjalan pada awal abad ke-20. Sedangkan konsep pengukuran kinerja dapat ditelusuri kembali ke pertengahan tahun 1970-an. Tetapi akar dari pendekatan berbasis kinerja yang merupakan bagian dari New Public Management atau NPM dimulai pada tahun 1990-an. Asumsi dasar yang mengawali munculnya konsep ini adalah bahwa sektor publik dirasa tidak cukup bertanggung jawab kepada masyarakat karena dalam pengelolaan anggaran belum memiliki komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas sebagaimana yang ditemukan di sektor swasta. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah berbasis kinerja dapat dikembangkan untuk 1. Melayani berbagai tujuan, antara lain sebagai pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Yang kedua, sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah tersebut. Yang ketiga, sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan.
Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Penganggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Kemudian ada prinsip-prinsip performance-based budgeting. Secara umum, prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep value for money, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dan prinsip good corporate governance, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu prinsip value for money. Dalam kaitan dengan penganggaran, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah negara telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud, dan bersifat subjektif, sehingga sering disalahartikan. Karena itu, dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan apakah prinsip value for money telah diterapkan dan dicapai dengan baik. Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa, melainkan juga memasukkan gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang digunakan, ketepatan penggunaan, batasan waktu, dan kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk value atau nilai yang baik. Pencapaian value for money sering digambarkan dalam bentuk 3E, yaitu yang pertama ada ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan, atau mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah. Yang kedua, efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal, atau melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, efektif, yaitu sejauh mana sasaran dapat dicapai, atau melakukan hal yang benar. Yang kedua, prinsip good corporate governance. Prinsip good corporate governance telah diadopsi oleh hampir semua pemerintahan yang mengaku menjalankan administrasi publik yang modern. Good governance antara lain dipahami sebagai sesuatu kondisi yang mempunyai 8 karakteristik utama, yaitu partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, dan accountability. Selanjutnya, diyakini ke-8 karakteristik utama tersebut akan mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang bebas dari KKN. Dalam rangka pengambilan keputusan, masing-masing prinsip utama tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada participation. Adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas, termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran, termasuk adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas. Yang kedua ada rule of law. Dalam kaitan dengan sistem penganggaran, prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan undang-undang, begitu juga aturan-aturan pelaksanaan, semua harus mengacu pada undang-undang. Yang ketiga ada transparansi. Prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Yang keempat ada responsiveness. Sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal. Yang kelima, ada consensus orientation. Penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada pada masyarakat luas, atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan perspektif jangka panjang dalam rangka terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana mencapai tujuan pembangunan.
Kemudian yang selanjutnya ada equity and inclusiveness. Kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem penganggaran, maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian golongan. Sehingga seluruh masyarakat merasakan bagian dari kebijakan penganggaran dan tidak merasa seolah-olah anggaran yang dibuat oleh pemerintah hanyalah untuk kepentingan pemerintah. Selanjutnya ada effectiveness and efficiency. Anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar. Yang terakhir ada accountability. Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, manfaat performance-based budgeting. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja, maka akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program. Yang kedua, penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan, anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai. Maka akan tercipta transparansi karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah. Lalu yang ketiga, penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Next. Kemudian yang keempat, organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja. Lalu yang kelima, terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah. Tetapi kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan.
Kemudian yang keenam, terakhir, anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. Next. Kemudian yang selanjutnya, tahapan penyusunan performance based budgeting. Yang pertama, menentukan visi dan misi yang mencerminkan strategi organisasi, tujuan, sasaran, dan target. Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai, sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik. Selanjutnya, yang kedua, menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja yang baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat atau berfungsi. Indikator kinerja ini meliputi next yaitu masukan atau input adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi yaitu dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan, yaitu rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan seperti jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan, kemudian biaya-biaya fasilitas, ongkos sewa, dan jumlah waktu kerja pegawai. B. Keluaran atau output adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur yang dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Jumlah izin yang dikeluarkan yaitu yang pertama jumlah panjang jalan yang diperbaiki, kemudian jumlah orang yang dilatih, kemudian jumlah kasus yang dikelola, jumlah dokumen yang diproses, dan jumlah klien yang dilayani. Kemudian yang C, hasil atau outcome adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan. Kemudian yang D, manfaat atau benefit adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. Lalu yang E, dampak atau impact, yaitu pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Next.
Yang ketiga, evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program. Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan agar program atau kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program atau kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas. Yang keempat, analisis standar biaya atau ASB. Analisis standar biaya merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya analisis standar biaya dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam penyusunan ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan analisis standar biaya. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Perolehan data kuantitatif bertujuan untuk yang pertama, memperoleh informasi dan pemahaman berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Berdasarkan data kuantitatif tersebut dilakukan pemilihan dan prioritas program yang melibatkan tiap level dari manajemen pemerintahan. Next. Lalu yang kelima itu keuntungan penerapan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan, yaitu sebagai berikut. A. Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja, akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada tiap program. Yang B, penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang transparan. Dengan anggaran yang jelas dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi. Karena adanya kejelasan hubungan, semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kemudian yang C, penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, maka setiap daerah harus fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai daerah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing daerah dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Next. Yang D, organisasi membuat kebijakan seperti Pemda dan DPRD berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja.
Lalu yang E, meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, daerah tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan daerah meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan, pemimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan. Daerah yang dipimpin itu tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya. Lalu yang F, anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. Next. Kemudian indikator penyusunan performance based budgeting. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi masukan input, kemudian keluaran atau output, dan hasil atau outcome. Yang pertama, masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, kemudian sumber-sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu organisasi dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Yang kedua, keluaran atau output adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Dengan membandingkan indikator keluaran, organisasi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Selanjutnya, yang ketiga, hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolak ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya, para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolak ukur lainnya. Namun, untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya, setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vira Nukmafira. Dipersilakan. Kemudian di sini saya akan membahas studi kasus. Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data-data dalam ringkasan realisasi APBD dan ringkasan APBD pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sampai dengan 2006, yaitu sebelum penerapan penganggaran berbasis kinerja. Dan pada tahun 2008 sampai dengan 2010, yaitu setelah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Diukur melalui rasio ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang bertujuan untuk mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value of money.
Rasio ekonomi adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PAD terhadap anggaran penerimaan PAD. Rasio efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD berdasarkan potensi real. Sedangkan rasio efisiensi adalah perbandingan antara biaya untuk PAD terhadap realisasi penerimaan PAD. Kriteria ekonomis mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Halim pada tahun 2002 yang mengungkapkan bahwa 1. Rasio lebih besar dari 100% memiliki kriteria sangat ekonomis. Kedua, rasio 90,01% sampai dengan 100% memiliki kriteria cukup ekonomis. Rasio 80,01% sampai dengan 90% memiliki kriteria cukup ekonomis. Rasio 60,1% sampai dengan 80% memiliki kriteria, dan rasio kurang dari 60% memiliki kriteria tidak ekonomis. Selanjutnya, kriteria efisiensi dan efektivitas kinerja mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Mahmudi pada tahun 2005. Yaitu 1. Rasio kurang dari 10% memiliki kriteria sangat efisien. Rasio 10,01% sampai dengan 20% memiliki kriteria efisien. Rasio 20,01% sampai dengan 30% memiliki kriteria cukup efisien. Rasio 30,01% sampai dengan 40% memiliki kriteria kurang efisien. Dan rasio lebih besar dari 40,01% memiliki kriteria tidak efisien. Kriteria pengukuran efektivitas adalah 1. Rasio lebih besar dari 100% memiliki kriteria sangat-sangat efektif. Kedua, rasio 90,01% sampai dengan 100% memiliki rasio kriteria efektif. Ketiga, rasio 80,01% sampai dengan 90% memiliki kriteria cukup efektif. Yang keempat, rasio 60,01% sampai dengan 80% memiliki kriteria kurang efektif, dan rasio kurang dari 60% memiliki kriteria tidak efektif. Menurut hasil riset, diketahui bahwa 1. Dalam rasio ekonomi terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat 77,4% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat ekonomis, 13,97% dikategorikan ekonomis, 3,22% cukup ekonomis, 2,1% kurang ekonomis, dan 3,22% tidak ekonomis di Provinsi Jawa Timur. Kedua, dalam rasio efektivitas tidak terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja terdapat 97,84% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat efektif dan 2,15% dikategorikan efektif. Ketiga, dalam rasio efisiensi terdapat perbedaan pada saat sebelum atau sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja. Sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat 36,55% kabupaten dan kota yang dikategorikan sangat efisien, terdapat 38,7% kabupaten dan kota yang dapat dikategorikan sangat efisien, 22,58% cukup efisien, 1,7% tidak efisien. Rasio efektif yang dicapai oleh sejumlah besar pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD lebih besar dari target penerimaan PAD berdasarkan potensi real yang dimiliki suatu kabupaten dan kota, baik itu sebelum atau sesudah diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal ini bisa saja dikarenakan penerapan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan benar, atau bisa juga dikarenakan pemerintah kabupaten dan kota membuat target penerimaan PAD berdasarkan potensi real daerahnya tidak terlalu tinggi. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu bekerja keras untuk mencapai target,
asal telah melebihi anggaran yang telah ditentukan. Sudah dirasakan cukup. Sedangkan rasio efisien yang dicapai oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota menunjukkan bahwa rasio efisien cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya rasio efisien berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal. Terakhir, untuk rasio ekonomi menunjukkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini berarti pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan PAD melebihi anggaran penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Sumber Nurholis 2019, Penganggaran Sektor Publik, Penerbit UB Pres Malang. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh melalui forum WhatsApp group dan melalui forum pada Zoom Cloud Meeting. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.